Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sadaya puji kagungan Allah Rabb nu parantos ngatur kahirupan siangna wengina. Ku izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah urang tiasa ditepangkeun deui di majelis anu mulia muga Allah. Mudah-mudahan lengkah sampean urang ke patna panangan sumping ka ieu tempat ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah, mudah-mudahan ridha Allah pula yang kita dapatkan. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga alim ulama, sampai kepada kita umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang senantiasa mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kemudian. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang pada kehidupannya serba susah, sempit. Biasanya kalau sempit, susah, tak sedikit orang yang putus asa. Suka putus asa, Bu. Dan kadang-kadang jalan itu sudah tidak ada lagi, Bu. Harapan itu kadang-kadang putus. Padahal sangat jelas di dalam Al-Quran Allah melarang kita untuk putus asa. Tetap harus optimis menghadapi kehidupan, terutama di situasi kondisi pandemi seperti ini. Yang harus lebih optimisnya ya kita lebih banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Si orang ini bertanya kepada Syekh, bagaimana mungkin hidupku ini akan maju? Selalu dirungrung dengan susah, kesana susah, kesini sulit dan sebagainya. Mungkin yang jadi pertanyaan, selama ini kita kemana, Bu? Yang jadi pertanyaan. Padahal Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, Bu. Surat Al-Baqarah ayat 186. Allah firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Ini yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, ketika bertanya kepadamu umatmu, hambamu, anni tentang aku. Ini kata Allah. Fa inni qarib, aku ini dekat. Aku ini dekat. Allah sudah memberikan pernyataan dalam ayat ini, Bu. Di mana Allah dekat dengan kita? Yuk kita telusuri, Bu. Mungkin bisa jadi selama ini kita tidak dekat dengan Allah. Kenapa rezeki sempit? Kenapa hidup susah? Kenapa selalu putus asa? Dan selalu berkecil hati, tak pernah optimis hidupnya, Bu. Bisa jadi ada sesuatu yang
senantiasa menghantui diri kita, yaitu apa? Ketidakdekatan kita dengan Allah. Gitu Bu ya. Karena kitanya ada jauh dari Allah. Pagi-pagi bangun tidur, orang sudah melaksanakan subuh, kamu ada di mana? Kata malaikat rahmat di pagi hari, gitu Bu ya. Kan malaikat itu mencatat di pagi hari Bu. Artinya ketika kita hidup, bangun tidur jangan sampai kalah sama burung-burung yang berterbangan. Orang sudah kemana, dia baru bangun tidur. Sampean ini kemana aja selama ini dicari-cari oleh malaikat rahmat ini di masjid, siapa tahu lagi berjamaah gitu punya di korek-korek itu ayah sholat berjamaah nah. Atau mungkin bisa jadi sholat menyendiri di rumah, dicari-cari sama malaikat rahmat itu nggak ada juga. Ini bagaimana Allah mau memberikan rezekinya, kurnianya kepada seorang hamba yang demikian. Jika kalau dalam hidupnya lalai, tidak berdekatan diri dengan Allah. Padahal dalam ayat itu Allah sudah nyatakan, fa inni qarib, aku ini dekat dengan kamu. Itu Bu ya, dekat dengan kamu. Dalam hadis lain Nabi katakan dekatnya itu nih, bagaikan ada di urat nadi kita di sini. Sajengkal buta, satu jengkal di leher. Allah itu ada di sini, dekat dengan kita. Ini yang pertama, dicari oleh malaikat rahmat. Si orang ini ternyata tidak ada di masjid. Suganu sholat berjamaah, sananya dicari-cari nggak ada. Di rumah pun nggak ada. Sampean ada di mana? Kalau pagi-pagi sudah seperti ini, subuh tidak bangun, malaikat rahmat pun akan kembali segera mengambil rizkinya kembali, menarik rizkinya kembali ke hadapan Allah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dicari, tidak di sholat berjamaah, suganui gitunya sugan. Mudah-mudahan orang ini sama malaikat rahmat dicari di mana? Di majelis ilmu. Ya, naik ke lantai 2 Masjid Nur Pala sugan we cenah aya di luhur keur ayeuna mencari ilmu, lagi kajian. Ternyata enggak ada di masjid pun. Sugan di rumah sama. Lantas sampean ini ada di mana kalau seperti ini? Malaikat rahmat sudah mencari bersusah payah dan membagikan rezekinya kepada umatnya. Nah, sampean ada di mana? Makanya jangan salahkan Allah, salahkan diri sendiri yang tidak dekat dengan Allah. Allah nyatakan fa inni qarib, aku ini dekat. Dekat. Cuma kitanya yang tidak mau mendekat. Betul nggak Bu? Betul ya? Dicari lagi yang ketiga. Ya siapa tahu di masjid nyumput lagi ngaji Quran, tadarus. Jika nama keur tadarus ya. Dicari siapa tahu lagi tadarusan Quran. Ditinggali teh di masjid teh aya wae, aya ge batur, si eta mah teu aya. Orang lain mah baca Quran, tadarus, subuh-subuh, maghrib, ternyata orang ini enggak ada di mana tuh? Malaikat rahmat mencari ke sana kemari mau membagikan rezekinya. Di rumah pun tidak kedengaran suaranya. Enggak ada, sepi bagai di kuburan rumahnya ini. Tak pernah ada ayat-ayat Allah yang dibacakan. Malaikat rahmat sampai kebingungan. Aku mau memberikan rezeki kepada umatku. Kepada umat Muhammad ini kok enggak ada. Lantas ada di mana orang ini? Dicari-cari. Malaikat rahmat tidak pernah pilih kasih. Tidak pernah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pilih kasih. Allah akan berikan seluruh rezekinya melalui malaikat rahmat kepada siapapun hambanya yang mau dekat denganku, kata Allah. Coba ya. Dicari sugan we baca Quran ayat teu aya. Sepi rumahnya, sepi di masjid pun hanya orang-orang lain yang ada. Orang lain yang ada.
Lantas malaikat rahmat cari kembali, siapa tahu dia lagi tilawah Al-Quran bersama teman-temannya, kumpul ngariung. Kita harus menyendiri tilawah mah bareng-bareng bu, saling mendengarkan. Di Korean teu aya keneh wae gitu. Kamu teh kemana atuh dicari sampai ke rahmat teh capek malaikat rahmat teh ye. Rek meri rezeki teh dicabut deui we. Untung ibu-ibu mah rajin, kalau subuh bangun berjamaah ada di rumahnya, tadarus ada, tilawah ada, kajian ada, bersyukurlah kepada Allah ibu. Malaikat rahmat memberikan rezekinya kepada ibu. Lalu malaikat rahmat mencari kembali, siapa tahu orang ini ada di pagi harinya. Cari, biasanya kan pagi hari ini menjelang matahari muncul. Setelah Fajar Shodiq ini muncul matahari kembali. Di situ ada rezeki yang Allah akan berikan melalui sholat duha. Di Koreaan sugan kerukunya, segian mah ke sholat duha sana di masjid deh. Oh ya kieu piraku, aya di mana tuh si hamba teh si fulan teh? Dicari di sholat duha pun sama, tidak ditemukan di masjid. Padahal malaikat rahmat sudah mau memberikan rezekinya. Dicari di rumah pun sama, sepi. Orang ini ada di mana? Allah tidak pernah membedakan. Setiap yang Allah turunkan rezeki semuanya sudah selesai. Tinggal kita mau nggak dekat dengan Allah yang punya segalanya. Bukan hanya sakota subangen gitu bu ya. Tapi lahu ma fis samawati wal ardh. Langit dan bumi Allah akan berikan buat manusia. Apakah mau mencarinya? Apakah mau berdekatan dengan Allah atau mau jauh? Monggo eta mah kembali ke ibu. Ya. Dalam nyanyian Bimbo pun sudah jelas. Ya. Jika engkau jauh, aku pun jauh. Jika engkau dekat, aku pun dekat. Kan gitu. Sudah jelas. Ini ayatnya. Fa inni qarib, aku ini dekat dengan kamu. Cuma manusia tidak menyadari. Ada di mana? Sebetulnya sudah ada di depan mata kita. Rezeki pun begitu juga. Namun tadi itu di sholat duha tidak ada. Kamana deui atuh malaikat nyarina? Sugan we merintah jalma teh keur puasa, saum. Di Koreaan anu sararaung teu kapenak wae eta jalma teh. Henteu saum aya di mana atunya? Sugan di rumahna nyumput teh aya. Di kumpulan orang-orang saum dicari. Si fulan ini tidak ada. Malaikat rahmat sudah capek mau memberikan rezekinya yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di dalam ayat ini surat Al-Baqarah 186, fa inni qarib. Aku ini dekat denganmu. Dekat sekali. Malaikat rahmat mencari-cari di siang hari melalui sholat duhur, di sore hari melalui sholat asar. Siapa tahu mereka berkumpul dengan orang-orang yang ahli sedekah, yang selalu berbagi, dicari kembali. Ternyata si orang ini tidak ada, si fulan ini tidak ketemu. Harus kemana mencarinya malaikat rahmat ini? Sementara rezekinya akan diberikan, tidak ada juga. Sampai menjelang maghrib datang, ya adzan berkumandang. Siapa tahu dia lagi berjamaah sholat maghrib. Can telat lah yang dibikeun gitu, cek malaikat teh rezekina lebar. Datang waktu maghrib, belum ada juga sholat maghrib bu. Kamana atunya ieu jelema teh? Di subuh teu kapenak di masjid teu aya. Berjamaah teu aya, tadarus teu aya, baca Quran teu aya, tilawat teu aya, ngaji Quran teu aya. Di majelis ilmu tidak ada, salat berjamaah tidak ada, di rumah tidak ada. Ya, siapa tahu Isa kemungkinan orang ini ada. Di Koreaan ke malaikat rahmat can aya kene wae rek sare. Nah, ini orang kemana si fulan? Padahal rezekinya sudah siap mau diturunkan. Ya, Allah masih memberikan kesempatan kepada hamba ini untuk bertobat. Ya, untuk bertobat, memohon kepada Allah karena
dari rangkaian pagi sampai malam tadi itu banyak ibadah-ibadah ditinggalkan, kewajiban-kewajiban dia seorang hamba. Apakah itu sholat berjamaah, apakah itu tadarus Al-Quran, apakah itu tolabul ilmi, berbagi, bersedekah, berzakat dan sebagainya. Orang ini tidak ketemu. Siapa tahu besok lusa malaikat rahmat menghadap Allah, ya Allah, si fulan ini, si hamba ini nggak ada, aku tahan kembali rezekinya. Ya kata Allah, siapa tahu besok lusa dia ada nongol di masjid, mau berjamaah, mau sholat, mau tolabul ilmi. Allah masih memberikan kesempatan kepada siapapun hambanya yang mau kembali kepada jalan Allah. Sugane peting senang jam 3 ya dagoane sapeting deui senang. Samalam lagi dagoan lu tunggu sampai jam 3. Siapa tahu dia lagi tahajud. Boro-boro senang tahajud. Nu mau waktu ge kaberangan komo tahajud. Jam 3 lagi tidur nyenyak. Siapa tahu punya kelebihan. Ditingali buku malaikat rahmat jam 3 orang pada tidur. Dia pun tidak ada. Di masjid tidak ada, di rumah tidak ada. Sebagian orang lagi melaksanakan tahajud, memohon kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam hendaklah bangun untuk bertahajud, fatahajjad bihi nafilatan lak. Sekalipun hukum daripada tahajud ini adalah sunat muakkad. Namun tetap berharaplah karena di situ rentan waktu saatul ijabah, saatnya diijabah doa ketika kita memohon kepada Allah. Maka Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 186 tadi, ujibud da'wah. Sangat jelas sekali. Aku akan mengabulkan permohonan hambanya. Ketika dia sholat, ketika dia tadarus Al-Quran, ketika dia tolabul ilmi, Allah itu dekat dengan mereka ini, Bu. Siap mau mengabulkan permohonan hambanya. Idza da'an, ketika dia memohon kepada Allah. Ini syaratnya. Artinya setiap doa-doa yang kita panjatkan dari mulai sholat, tadarus, baca Quran, tilawah, tolabul ilmi, bersedekah dan sebagainya, Allah akan kabulkan semua permohonannya. Idza da'an, ketika dia si hamba itu mau memohon kepadaku, bukan kepada yang lainnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fal yastajibuli. Inilah jawaban dari Allah. Siapapun yang memohon kepadaku, dimanapun dia berada, Allah akan kabulkan permohonannya. Yang jadi pertanyaan, si hamba ini, si fulan ini ada di mana? Bu, ada di mana, Bu? Ya, dikasih kesempatan malam pertama, kedua, ketiga, tapi tetap malaikat rahmat bersabar mau memberikan kebaikannya. Karena ini sudah kewajiban, tugas dia sebagai hambanya di hadapan Allah yang akan menghantarkan malaikat rahmat ini rezekinya kepada seluruh umat manusia. Nah, yang jadi pertanyaan, si hamba ini ada di mana? Sampai si malaikat ini mencari, malaikat rahmat ini mencari ke sana kemari. Ada di mana, Bu, si hamba ini? Ternyata si hamba ini ada di dalam dirinya sendiri. Dia tertidur seolah-olah kayak apa ya, kal mayit, seperti mayit. Taubahnya seperti orang-orangan di sawah. Kawujudi keadami ayana teh aya gitu, Bu. Ayana teh aya, dan disebutkan teh aya da aya, disebutkan aya tapi teh aya. Selama ini kemana hatinya? Tidak hadir di hadapan Allah. Karena tadi itu si orang ini tidak memprioritaskan Allah. Coba kalau dia memprioritaskan Allah, segalanya Allah, maka akan dimudahkan urusan rezekinya. Lalu si hamba ini merenung di hadapan Syekh ini. Wahai hambaku, kamu ini sudah salah langkah. Dari awal kamu ini sudah tidak mau dekat dengan Allah. Bagaimana mungkin Allah mau dekat? Jika ingin dikabulkan segala permohonan, maka kamu harus dekat dengan Allah yang punya segalanya. Bangun malam, ambil air wudhu,
sholat tahajud, tidak sanggup 11 rakaat, ya sekemampuan kalian lah. Lakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri di hadapan Allah. Dasari dengan keikhlasan. Ya, apalagi situasi pandemi seperti ini harus banyak-banyak dekat dengan Allah, bukan jauh. Ya, ini ujian. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita. Artinya, jika kita ingin diperhatikan oleh Allah, maka kita harus memperhatikan Allah pula. Bu, ibu tuh hoyong naon atuh ayeuna teh? Bu, mau apa ibu? Hoyong sehat. Hoyong loba duit, kan gitunya. Harapannya sehat, banyak uang. Ya. Namun tidak disadari, semua itu tidak datang sendiri, sehat itu. Uang itu tidak. Harus kita lakukan ikhtiar yang maksimal. Salah satunya dengan berdoa memohon kepada Allah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qarib, Allah itu dekat dengan kita. Cuma kita tidak menyadari. Fal yastajibu li, aku akan kabulkan permohonan kamu. Wal yu'minu bi, dengan syarat kamu iman kepadaku. Jadi syarat yang paling utama ya di dalam ayat ini ya keimanan kita sejauh mana. Apakah kita sudah mempunyai keimanan yang tangguh? Diuji dengan tadi itu, kekurangan harta, usaha sepi di posisi pandemi seperti ini, tidak ada job dan sebagainya. Apakah kamu ini semakin dekat dengan Allah atau jauh? Nah, ini yang jadi pertanyaan, Bu. Yang harus dikuatkan adalah iman kita. Ya. Keimanan kita dikuatkan dengan apa? Yang tadi itu, dengan motivasi yang datang dari diri sendiri. Tidak bisa didorong orang lain, Bu. Ibadah, sholat, baca Quran, tilawahnya, tolabul ilminya, kadang-kadang mungkin Allah teh geus bosen ka urang teh meureunnya ningali jelema ieu deui teh. Di masjid eueuh. Tolabul ilmi teu aya, sholat berjamaah teu aya nah. Tapi tetap bersabar. Allah masih membuka peluang pintu untuk bertobat. Masih membuka peluang pintu untuk bertobat. So, kapan saja. Ditunggu kehadirannya oleh Allah di masjid. Lagi tolabul ilmi, lagi tadarusan. Siapa tahu ada kesempatan dia untuk memperbaiki dirinya, Bu. Karena yang namanya manusia tidak akan lepas dari apa, Bu? Khilaf. Ada aja kehilapan itu, tapi ada yang disengaja atau tidak kembali ke kita. Ada saja, Bu, kehilapan itu ya. Maka bukan berarti tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang, ya, tidak ada orang sempurna. Tetap ada aja kehilapan. Rasul sendiri ada kehilapan. Yang penting maukah kita mau memperbaiki, bertobat dari segala kehilapan, dosa-dosa kita, maka Allah memberikan jawaban. Selama kita mau beriman kepada Allah, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, maka petunjuk Allah akan diberikan kepada hamba tersebut. Namun seandainya jika keimanan mulai luntur, mulai layu, bagaimana mungkin ini mau berbuah kembali imannya? Makanya, Bu, rajin-rajinlah kita menyiram keimanan kita dengan apa? Tadi itu, motivasi datang dari diri kita sendiri. Ya. Jangan mengunduh orang lain, didorong-dorong sama orang lain. Enggak, kita sendiri, Bu, yang berupaya meningkatkan kualitas iman kita. Jika seandainya hari ini tidak semangat tolabul ilmi, Ibu motivasi kembali. Coba saya Ibu tanya ini, semangat mana Ibu nonton TV jeung baca Quran? Ibu coba faktanya di lapangan. Ibu nonton sinetron itu berapa jam sinetron? Kuat. Kajenting sing siremen dipaksakeun kaki ge cicing we. Incu ceurik teu di kuping. Hare-hare bapana minta itu minta ieu diantep da sinetron. Coba baca Quran berapa menit? Jangankan 1 jam, Bu. Anak saya kalau murojaah di sini, Bu, murojaah 1 juz. Sehari 1 juz nya di murojaah ya ka kanan nu gede ya.
Sanggup 1 juz, betul Bu. 1 juz. Itu paling rentan waktu 20 menit tah. 15 menit, 20 menit eta usik-usikan Bu. Ya, eta teh cacakan urang mah mau ngaji Quran ningali kieu we geus bosen. Dia tidak lihat Quran Bu. Da mang kudu dites ke ustadna. Fotokeun. Murojaah. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz amma mah udah jelas. Juz 30, 29 terus. Dari awal dari juz pertama, kedua, ketiga, mam tadi juz 4. Wajib itu teh setiap hari 1 juz. Kenapa? Karena kalau tidak demikian dilatih Bu, hilang hafalan itu. Ya, alhamdulillah masih semangat sugan teh apaleun dikupingkeun we. Alhamdulillah. Sekalipun ada kesalahan-kesalahan gitu, bukan membacanya. Ya, lupa ayat. Kalau awalnya udah dikasih tahu ini dia tahu itu Pak. Ini Bu, pembiasaan. Dan ini harus diberikan motivasi, dorongan. Alhamdulillah, hebat. Ya, perbaiki kembali, jaga kembali hafalannya. Kenapa Bu sayang? Ya, menuntut ilmu berapa tahun lamanya kalau tidak dipakai. Makanya seringlah dimurojaah. Tidak sama Abi, sama teman-temannya di sini sok dengerkeun tah. Ya. Dan kedua, jadi ilmu supaya termotivasi teman-temannya Bu. Nyaan geuningan apal. Kalau saya sendiri dulu sampai surat At-Taubah Bu, dari Al-Fatihah sampai surat At-Taubah surat 9. Kalau anak-anak sekarang lebih hebat lagi. Syaratnya kan 30 juz. Sekarang baru 22 juz Bu. Makanya uminya mau ngecek. Kata ustadznya, cek kembali sana hafalan anaknya. Betul. Harus itu teh wajib. Kalau tidak ragukan kembali. Ya, diragukan kembali. Dan alhamdulillah ternyata betul. Hafal Bu. Sekarang juz 5 nih, maghrib ini juz 5 siap-siap dia menghafal. Atau juz ke-26 di akhir. Udah 30, udah 29, udah 28, 27, 26. Pokoknya harus tuntas itu. Tuntas selama bukan liburan, pandemi, ya belajar di rumah daring. Harusnya udah ke pesantren 2 minggu kemarin, 3 minggu kemarin ternyata diundur sampai minggu depan. PSBB kan sekarang 1 pekan ini. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu yang dirahmati Allah, selama ada keinginan, ada kemauan, di situ ada jalan. Ibu tinggal ibunya mau tidak. Si hamba ini karena tidak ada kemauan, sudah putus asa, blank. Ya, sholat taroream, ngaji haroream, segala haroream gitu. Aida harman haroream gitu makan mah. Semangat wae gitu. Ini aktivitas. Makanya anak-anak sekarang Bu, stresnya bener-bener luar biasa Bu. Beban beratnya ini nih Bu, stresnya pikiran. Karena pandemi seperti ini, betul-betul kalau ibu tidak ekstra memperhatikan anak-anaknya jadi korban nanti. Jadi korban apa? Ini. Makanya berikan penjelasan ke anak-anak kita, ajak ngobrol. Ya, hadirkan ke masjid, giringkeun ku urang. Kalau tidak didampingi dengan agama, aduh Bu. Tinggali anak-anak saya tadi aja dari pagi jalan ke sana punya hampir tiap gang kararieu we. Aya genepan kararieu HP. Astagfirullah, cete. Jangan begitu ya nak nih ngaji. Memang ngaji mah ngaji, tapi balik deui pegang HP. Ibu yang bertanggung jawab penuh di rumah. Boleh memberikan kesempatan itu tapi untuk belajar, bukan untuk bermain-main. Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi semuanya akan dikabulkan permohonan siapapun yang meminta kepada Allah. Selama yang pertama mau memohon kepada Allah, kedua didasari dengan keimanan. Wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka di situ akan ada jalan petunjuk selama-lamanya. Namun seandainya jika tidak ada dasar keimanan, Bu, bagaimana mungkin Allah akan memberikan petunjuk? Hadir saja tidak ada, nongol saja tidak pernah, mendengarkan saja tidak mau. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayahnya, petunjuknya, ya, ke jalan yang lurus jika si hamba ini tidak mau dekat dengan Allah. Maka untuk itu Bu, yuk sama-sama kita kuatkan iman kita kembali, hadirkan hati kita di hadapan Allah dengan sekuat tenaga Ibu. Ya, apalagi sekarang banyak ulama-ulama yang meninggal dunia. Bukan hanya ulama, orang lain pun banyak yang bukan ulama pun. Tetangga kita lirik,
sudah satu persatu kembali kepada Allah. Tidak lama Bu, hidup ini singkat. Mau berapa dan sampai kapan? Ya, kalau kita tidak mau berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, ya jangan berharap Allah dekat dengan kita. Jangan berharap permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Untuk itu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat mutlak dari yang tadi saya sampaikan, tentu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar menguatkan keimanan kita di hadapannya. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan, yakin dan sangat yakin godaannya luar biasa. Bangun subuh apalagi, tadarus Al-Quran tadi. Tapi karena ibu sudah biasa, insya Allah itu akan menjadi amal ibadah bagi ibu. Amin. Mudah-mudahan kuliah subuh yang ibu lakukan di Masjid Nurul Falah dari tahun ke tahun, udah lama. Rasanya saya ingin mengecek buku-buku ibu. Geus sabaraha tebal buku ibu teh gitu. Asli ini jadi apa Bu, koleksi. Saya mohon nanti Bu, catatan ibu saya akan abadikan. Bade dijilid ku abdi gitu tah. Hayang nyaho buku ibu sakumahaeun tah anu kuliah subuh. Ibu ieu edisi ieu enggak apa-apa. Tulisan ibu seadanya. Ini akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pemecah rekor Bu. Akan menjadi pemecah rekor. Tulisan-tulisan yang ibu simpan di situ menjadi saksi di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman ibu sampai akhir hayat ibu dan ibu tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang husnul khatimah. Amin. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan sore kali ini. Mohon dimaafkan atas segala kehilafan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe karena lagi di ini shoot ya sama anak-anak di sini, ingin lebih menguatkan buat lingkungan sendiri, terutama buat masjid. Donasinya ini buat masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan-permohonan kita. Amin. Rupanya demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas segala khilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.